3 di Instansi Jalani Akuni pada kelas 5MI mata pelajaran IPAS materi sifat-sifat cahaya. Berikut praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan siap. Usulan duaan al-hadiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunda cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Kira-kira ada? Ada Pak? Lagi berarti kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar lagi dengan benar. Yang lain ada lagi yang tidak masuk? Ada. Berarti cuma Mas Dapat saja? Ya.
Indonesia Raya, lagu wajib Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin? Mari, silahkan. Yaman. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dimandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jurusan. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, masihkah anak-anak ingat pelajaran di minggu lalu tentang apa? Cahaya. Cahaya. Terus bab 1 yaitu tentang melihat karena cahaya mendengar Angin. Oke. Apa manfaatnya cahaya bagi kita semua? Ada yang tahu? Supaya kita bisa melihat dan untuk cahaya, apalagi Supaya terang. supaya terang. Apalagi tentunya banyak ya manfaat bagi kita semua. Terus tahukah kalian sumber cahaya yang ada di bumi ini apa saja? Matahari. Matahari, Lampu. lampu, Tir. oke, ada cahayanya juga ya di petirnya. Kalau malam hari, Bulan. bulan. Matahari. Nah, itu sumber-sumber cahaya yang ada di dunia ini. Api, Ya. api. Terus apa lagi? Oh ya, itu kunang-kunang. Kunang-kunang itu adalah hewan yang bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Dan masih banyak yang lainnya. Di hari ini kita akan belajar di topik A, yaitu sifat-sifat cahaya. Anak-anak tahu kenapa kok bisa terjadi pelangi? Karena dibiaskan oleh cahaya matahari yang terkena hujan. Apalagi? Sudah itu aja ya. Terus kalau kenapa kok kita ada bayangannya? Karena dinginnya cahaya atau cahaya itu terhalang oleh sesuatu, jadinya terbentuklah sebuah bayangan.
Mari untuk melanjutkan materi ini kita akan lihat dulu tentang tujuannya. Ini tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Itu tadi kan pendapat dari kalian. Nah, untuk mengetahui kebenarannya kita membutuhkan sebuah percobaan. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan. Setelah melakukan percobaan nanti kalian amati, kalian bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi seperti ini, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, kan seperti itu. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar. Ya, contohnya tadi matahari, lampu, kemudian kemang-kemang tadi ya, api. Nah, cahaya itu membuat kita bisa melihat. Kemudian cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik itu bisa teramati oleh mata. Seperti sinar X itu nggak bisa dilihat oleh mata. Gelombang radio dan gelombang microwave. Benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya, benda yang bisa memancarkan cahaya sendiri adalah matahari, bintang, pantulan bulan. Dari matahari itu disebut cahaya alami. Namun matahari adalah sumber cahaya utama bagi kehidupan di dunia ini. Kemudian sumber lain ada api, lilin, lampu, obor, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Mbak Ani tadi sebutkan, hewan atau tumbuhan ada juga yang bisa memancarkan cahaya, seperti kunang-kunang. Terus ada beberapa jenis ikan, cumi-cumi, terus ubur-ubur ada cahayanya juga ya. Biasanya lambung hidup, pokoknya beberapa lambung hidup itu memang menghasilkan cahaya sendiri. Nah, sifat-sifat cahaya. Coba kita sebutkan. Ada yang merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, kemudian dapat dibiarkan, dapat diuraikan, terus dapat membuat bayangan. Beberapa dari sifat-sifat cahaya ini anak-anak akan diberikan tugas yang sudah melakukan eksperimen. Ya. Oke, untuk saat ini anak-anak akan melakukan eksperimen sesuai dengan sifat-sifat cahaya. Kalian mengamati apa yang terjadi dari eksperimen itu, kemudian tuliskan kesimpulannya di kertas yang akan Bunda bagikan di sini. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas, masing-masing kelompok presentasi sendiri-sendiri ya, karena percobaannya kan berbeda-beda. Ini tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya, dan seterusnya.
Kemudian setelah melakukan eksperimen, kalian yang mengamati selama eksperimen itu, tuliskan kesimpulan setelah kalian melakukan eksperimen tadi. Hasil pengamatan kalian, kesimpulannya ditulis di kotak yang bawah ini. Setelah itu bisa dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Silakan dimulai eksperimennya. kesimpulannya dipresentasikan di depan. Satu kelompok diwakili oleh satu orang. Sebelumnya udah cek dulu semangatnya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, dimulai dari kelompok satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
Itu tadi penjelasannya. 3 karena cahaya itu hanya bisa menembus benda gelap. Karena benda gelap itu akan menghalangi cahaya. Seperti itu ya. Sudah, silakan bisa duduk kembali. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin dari kelompok lain, silakan yang ingin bertanya. Apakah cahaya bisa membantu kita semua benda? Semua benda bisa memantukan cahaya. Contohnya seperti bulan dapat memantukan cahaya. Dari kelompok 3, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengamatan tadi. Dari pengamatan hasil eksperimen tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan tidak dapat menembus benda gelap. Bisa dibuktikan dengan menggunakan 3 karton berlubang yang disusun sejajar. Cahaya hanya terlihat jika lubang-lubangnya segaris. Mungkin dari kelompok lain, silakan yang ingin bertanya. Saya, Oke, ya silakan. apakah cahaya bisa merambat lurus jika ada penghalangnya? Cahaya dapat merambat lurus, tapi tidak bisa menembus penghalangnya jika penghalangnya benda gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dari pengamatan eksperimen tadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Terbukti ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tersebut tampak bengkok karena cahaya dibiaskan saat melewati air dan kaca. Nah, ini penjelasan dari kelompok 4. Dari kelompok lain, silakan yang ingin bertanya. Silakan berdiri. Bagaimana terjadinya cahaya dibiaskan? Ya, cahaya dibelokkan saat melewati 2 medium berbeda. Misalnya dari udara ke air terjadi karena perbedaan kerapatan optik.
dibiaskan tadi ya, di depan cermin. Oh, yang ditampilkan di depan cermin. Kenapa kita kok bisa melihat diri kita di cermin? Karena cahaya memantul ke diri kita dan akhirnya kita bisa melihat bayangan kita di cermin. Sedangkan kalau cahaya dapat membentuk bayangan, kalau cahaya itu terhalang oleh benda, oleh sesuatu, itu akan membentuk sebuah bayangan. Contohnya sinar matahari. Kita kalau berjalan di luar terkena sinar matahari, pasti ada bayangan kita kan ya. Kalau hari itu di bawah lampu, cahaya dapat membentuk bayangan. Contohnya, kalau kita berjalan di jalan terkena sinar matahari, kan akan terbentuk bayangan dari diri kita kan ya. Bayangan itu besar, panjang, pendeknya tergantung posisi cahaya. Kalau mataharinya pas di atas kepala, bayangan akan semakin pendek. Kalau matahari di timur atau di barat, nah, itu bayangan akan terlihat lebih panjang. Jadi kesimpulannya yang memang dulu tadi, cahaya dapat membentuk bayangan. Mungkin cukup sekian. Ada lagu yang terakhir kita mau lihat. Dulu supaya kalian mudah menghafal sifat-sifat cahaya. Lihat video lagu tentang sifat-sifat cahaya, bisa dihafalkan dengan mudah dengan lagu ini ya. Lagunya pakai lagu Aku Mau Tamasya, tahu kan ya? Bisa dihafalkan di rumah lagunya. Jadi kalau hafal lagunya, sifat-sifat cahaya pasti sudah hafal dengan sendirinya ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran Bunda untuk hari ini. Nah, cukup sekian materi kita tentang sifat-sifat cahaya, dan sampai jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda, yaitu melihat karena cahaya. Jadi kita dapat melihat karena cahaya. Seandainya tidak ada cahaya, kita tidak akan bisa melihat. Contohnya kita di ruangan gelap, pasti mata kita tidak mampu melihat apa-apa kan ya. Ruangan tertutup dan gelap, tidak ada cahaya sama sekali, pasti tidak akan bisa melihat